warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaranela Sapira dari kelas 7E nomor absen 16. Hari ini saya akan membacakan tentang kerajinan bahan limbah lunak. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Berdasarkan wujudnya, contohnya limbah gas. Limbah gas merupakan bentuk limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas: karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, HCl, NO2, dan SO2. Limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, dan sebagainya. Limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Contohnya limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Berdasarkan senyawanya, contohnya limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya kulit buah dan sayur. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, beling, dan baja. Yang B, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang empuk, lembut, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Yang C, pengolahan bahan limbah lunak. A, mengurangi, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Yang B, menggunakan kembali, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan C, mendaur ulang, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. D, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Yang kedua, daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, dan sebagainya. Keempat, daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, dan sebagainya. Proses pengolahan bahan limbah lunak. Kedua, pembersihan limbah lunak. Ketiga, pengeringan. Keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. 1. Kegunaan. 2. Kenyamanan. 3. Keluasan. 4. Keamanan. 5. Keindahan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.